Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artika Puspita Sarita Sabila dengan NIM 23107030046 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan pendekatan makna kumazah yang dipopulerkan oleh Profesor Dr. Phil Sahiron Syamsuddin MA. Siapakah Profesor Dr. Phil Sahiron Syamsuddin MA? Beliau lahir di Cirebon pada tanggal 11 Agustus 1968 dan merupakan anak pertama dari 11 bersaudara. Sejak kecil, beliau telah akrab dengan pemahaman agama yang diperolehnya dari Pondok Pesantren Tautlatul Thalibin Cirebon. Setelah tamat dari Madrasah Aliyah, ia melanjutkan S1-nya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengambil jurusan tafsir hadis. Dari sinilah ia memulai keseriusannya mempelajari pemikiran modern dan tradisional serta keilmuan timur dan barat. Kemudian ia melanjutkan S2-nya dengan jurusan Institute of Islamic Studies di McGill University of Canada dan berhasil meraih gelar MA pada tahun 1998. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S3-nya dengan jurusan Islamic Studies di Otto Friedrich di Universiteit Bamberg dan berhasil meraih gelar doktor pada tahun 2006. Di antara sekian banyak karyanya yang pernah ditulis, yang paling terkenal dari tulisannya ialah yang berjudul Pendekatan Makna Kumazah atas Al-Quran Hadis menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer. Pengertian pendekatan makna kumazah. Pendekatan makna kumazah adalah pendekatan di mana seseorang menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni makna atau makna, dan pesan utama atau signifikansi atau maghza yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau dipahami oleh audiens historis, dan kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut untuk konteks kekinian. Makna kumazah terdiri dari 3 kata, makna yang berarti makna dan maghza yang berarti signifikansi. Keduanya diambil dari bahasa Arab, sedangkan kum yang berarti dengan diambil dari bahasa Latin. Teori ini menjelaskan bahwasanya seorang pembaca Al-Quran perlu memahami apa yang terkandung dalam suatu ayat, maka harus mencari makna awal dari sebuah teks, yaitu makna objektif sebagaimana yang telah dipahami oleh pendengar atau penerima pertama Al-Quran. Dalam hal ini ada masyarakat Arab pada masa pewahyuan. Kemudian makna yang telah didapatkan itu dicari signifikansinya dalam konteks pada hari ini. Apa saja perincian signifikansi yang hendak disampaikan oleh Profesor Dr. Phil Sahiron Syamsuddin MA? Pertama adalah signifikansi fenomenal, yaitu pesan utama Al-Quran yang bersifat dinamis bergantung pada konteks di mana Al-Quran ditafsirkan dan dipahami. Signifikansi fenomenal dibagi menjadi 2, yaitu signifikansi fenomenal historis yang memiliki pengertian berupa pesan utama Al-Quran pada masa pewahyuan, dan signifikansi fenomenal dinamis, yaitu berupa pesan utama Al-Quran pada masa ketika ditafsirkan. Kedua adalah signifikansi ideal, yaitu kumpulan dari akumulasi pemahaman tentang signifikansi dinamis yang hanya diketahui kelak di akhir peradaban manusia. Langkah metode pendekatan makna kumazah. Langkah metode pendekatan makna kumazah ini berkaitan dengan al-makna at-tarikhi, al-maghza at-tarikhi, dan al-makna al-mutahalik. Dalam penggalian al-makna at-tarikhi atau makna historis dan al-maghza at-tarikhi atau signifikansi fenomenal historis, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, analisa bahasa teks Al-Quran baik kosakata maupun strukturnya. Hal yang perlu diperhatikan penafsir dalam hal ini ialah penggunaan atau makna kosakata tertentu dari sebuah ayat ketika diturunkan karena terdapat aspek sinkronik dan diakronik di dalamnya. Yang kedua, analisa intratekstualitas. Penafsir menganalisa penggunaan kata dari ayat yang ditafsirkan dan membandingkannya dengan ayat-ayat lain. Yang ketiga, analisa intertekstualitas. Penafsir membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan teks-teks lain seperti hadis Nabi, syair atau puisi-puisi Arab, dan teks-teks dari Yahudi Nasrani atau komunitas lain yang hidup pada masa pewahyuan. Yang keempat, analisa konteks historis pewahyuan melalui asbabun nuzul ayat. Yang kelima, mencari maghza al-ayah, yaitu pesan utama yang dikandung dalam suatu ayat pada saat penurunan. Sedangkan konstruksi al-makna al-mutahalik atau signifikansi fenomenal dinamis dilakukan untuk konteks pada saat Al-Quran ditafsirkan. Maka langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, melakukan kategori ayat, yaitu mencari tahu apakah ayat itu termasuk dalam kategori ayat ketauhidan, hukum, atau kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu.
Yang kedua, mengembangkan cakupan signifikansi fenomenal historis pada konteks kekinian dan kesenian. Yang ketiga, penafsir harus bisa menangkap makna simbolik dari sebuah Al-Quran yang ditafsirkan. Yang keempat, penggunaan perspektif yang lebih luas, yaitu melalui ilmu bantu seperti sosiologi, psikologi, antropologi, atau ilmu-ilmu sosial dan humaniora lainnya. Aplikasi penafsiran makna kuma'za. Aplikasi penafsiran makna kuma'za atas ayat Al-Quran bisa dilihat di Quran Surah An-Nisa ayat 34 seperti berikut. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Artinya, laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas para perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Dan karena mereka atau laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau bisa ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Penjelasan ayatnya adalah dari konteks historis. Ayat ini turun di kota Madinah yang berkaitan dengan sebuah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW saat itu didatangi oleh seorang wanita yang mengadu bahwasanya dirinya atau seorang wanita itu dipukuli oleh suaminya. Profesor Dr. Phil Zahiron Syamsuddin MA mengungkapkan bahwa ayat ini menggambarkan tentang kondisi sistem kekeluargaan masyarakat Arab pada saat itu yang memperlihatkan bahwa laki-laki diharuskan menjadi seorang pemimpin dalam keluarga. Kaum laki-laki dari segala hal yang berkaitan dengan keluarga karena dipandang merekalah yang siap menjadi pemimpin keluarga baik dari segi kemampuan, pemberian nafkah, atau kelebihan lainnya, sehingga ayat ini seringkali dijadikan dalil pelarangan bagi perempuan untuk memimpin. Namun sistem seperti ini bukanlah sesuatu yang bersifat normatif melainkan kultural, sehingga tidak terdapat nilai-nilai agama atau nilai religius yang terdapat dalam ayat ini. Setelah mengetahui konteks historis dan signifikansi fenomenal historis pada ayat tersebut, maka akan diambil signifikansi fenomenal dinamis yang dapat diterapkan pada masa sekarang. Di antaranya adalah yang pertama, kepemimpinan dalam satu rumah tangga tidak mutlak berada di tangan seorang laki-laki. Perempuan juga berhak menjadi pemimpin dalam keluarga. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki kelebihan baik dari segi spiritualitas, keilmuan, finansial, atau kelebihan yang lainnya, dan hal ini berlaku baik kepada laki-laki maupun perempuan. Ayat ini menggambarkan istri sebagai seorang yang dipimpin, maka dalam hal ini seorang istri harus taat kepada pemimpin, yaitu kepada suaminya. Dalam ayat ini juga terdapat pesan inti tentang hal-hal yang perlu diperhatikan seorang pemimpin ketika bawahannya sedang melakukan kesalahan, yaitu dengan memberi nasihat atau arahan, mencontohkan tindakan-tindakan yang dapat menyadarkan dan berhak untuk memberikan suatu hukuman yang tidak melukai bawahannya. Teori makna kuma'za diharapkan mampu diterapkan untuk penafsiran seluruh teks Al-Quran. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.